Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Kembali berjumpa dengan saya dalam Gembala Menyapa edisi saat ini. Menemani saudara dalam menjalani aktivitas, mari bersama kita menghayati firman Tuhan yang saat ini diambilkan dari Injil Matius, pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-22 sampai dengan yang ke-33, dengan judul perikop yaitu Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita saat ini adalah Allah hadir untukmu. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita menjalani kehidupan saat ini, tentu kita penuh dengan pengalaman-pengalaman yang tidak mudah untuk kita sikapi dan kita hadapi dalam kehidupan ini. Dengan merebaknya COVID-19 membuat kita kemudian harus mengulang kembali, harus kemudian memikirkan kembali tentang apa yang sudah kita rencanakan ketika COVID ini belum melanda. Kita kehilangan keyakinan, kita kehilangan kepercayaan, dan merebaknya COVID ini juga merebaknya tingkat stres bagi banyak orang. Kemudian kita juga menemukan banyaknya kekerasan yang semakin lama semakin terjadi di banyak tempat di Indonesia. Kita juga menemukan angka bunuh diri juga semakin meningkat, baik karena pengaruh COVID maupun juga karena persoalan-persoalan yang lain. Kita juga menemukan kecanduan narkoba juga semakin meningkat dalam kurun waktu belakangan ini. Tentu dengan kondisi demikian, kita kemudian bertanya-tanya, bagaimana kita tetap boleh menjalani kehidupan dengan tantangan yang seperti yang kita hadapi saat ini. Ketika kita mengalami pergumulan-pergumulan yang tidak mudah kita uraikan, bagaimana kemudian kita tetap mampu melanjutkan persiaran hidup kita ini, sehingga kita tetap mampu menyelesaikan segala tantangan kehidupan kita masing-masing. Nah, saudara-saudara yang terkasih, melalui bacaan kita saat ini, kita boleh belajar dari kisah bagaimana Yesus menjumpai para muridnya ketika di tengah-tengah angin sakal, dan Yesus menjumpai mereka dengan cara berjalan di atas air. Tentu kondisi yang dialami oleh para murid ketika menghadapi tantangan angin sakal bukan sebuah ketakutan yang biasa. Sebagai pengalaman mereka adalah orang-orang yang punya background sebagai nelayan, tentu menghadapi badai adalah persoalan yang biasa mereka hadapi. Tetapi ketika mereka kemudian dilanda ketakutan dengan angin yang saat itu menerjang kehidupan mereka, tentu bukan perkara yang mudah, yang biasa mereka hadapi. Tentu
Saya membayangkan angin yang saat itu menerpa mereka, menerjang mereka, itu adalah angin yang melebihi pengalaman-pengalaman yang pernah mereka alami ketika berhadapan dengan badai di tengah danau. Di tengah-tengah kondisi demikian, di tengah-tengah segala kekalutan mereka, di tengah-tengah segala keputusasaan yang mereka alami, maka kemudian Yesus datang menjumpai mereka tepat pada waktunya. Ketika mereka melihat sosok Yesus berjalan menuju mereka, mereka tidak mempercayai apa yang mereka lihat. Mereka masih meragukan apakah itu sungguh-sungguh Yesus atau bukan. Atau kalau dalam bahasa sekarang, apakah yang mereka lihat itu penampakan atau bukan. Tetapi kemudian mereka ingin memastikan apakah itu diri Yesus atau bukan, dengan cara kalau memang itu adalah Yesus, maka berikan tanda kepada mereka untuk menunjukkan bahwa dia adalah sungguh-sungguh Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara Petrus boleh datang menjumpai Yesus berjalan di atas air seperti yang dilakukan oleh Yesus. Maka Yesus mengabulkan apa yang menjadi permintaan mereka. Petrus boleh berjalan di atas air. Tetapi kemudian ketika badai menerpa Petrus, dia kehilangan imannya, dia kehilangan pegangannya, dia kemudian tenggelam sedikit demi sedikit. Nah, dari peristiwa ini, apa yang bisa kemudian kita bawa menjadi refleksi bagi kehidupan kita? Yang pertama, saudara, bahwa Allah akan menolong kita tepat pada waktunya. Di tengah-tengah ketika para murid ketika itu kehilangan pengharapan, kehilangan pegangan, maka ketika itu juga Allah datang dalam diri Tuhan Yesus menolong para murid, membuat mereka lepas dari badai kehidupan. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudara. Kalau saat ini kita sedang mengalami badai kehidupan, maka Allah akan datang kepada kita tepat pada waktunya. Yang kedua yang boleh menjadi refleksi bagi kehidupan kita adalah ketika kita mengalami badai kehidupan, ingatlah bahwa Allah itu senantiasa ada dalam kehidupan kita. Ketika Allah sudah pernah melakukan perbuatan ajaibnya di waktu yang lalu, dalam peristiwa yang lalu, ketika Allah pernah menolong kehidupan kita di masa lalu, ingatlah bahwa Allah juga akan mampu menolong kita dalam pergumulan-pergumulan yang kita alami di saat ini. Dan yang ketiga, seperti yang dialami oleh Petrus, ketika dia kemudian boleh berjalan di atas air, tetapi kemudian ketika badai itu menerpanya, dia kemudian kehilangan harapannya. Refleksi bagi kita adalah tetap fokus kepada Allah. Maka ketika badai itu menerpa kehidupan kita, kita tidak akan mudah ditenggelamkan oleh badai kehidupan. Fokuslah kepada Allah, maka itu yang menyelamatkan kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah Gembala menyapa di saat ini, dan mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kami diberikan kesempatan untuk menghayati kembali akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, bahwa Allah senantiasa hadir bagi kami. Engkau akan menolong kami tepat pada waktunya. Bahkan Allah menolong kami dengan cara-cara yang mungkin kami tidak bisa membayangkannya, tetapi itu mampu dilakukan oleh Allah untuk menolong kami dan menyelamatkan kami. Mampukan kami untuk senantiasa berharap dan berfokus kepada Allah di tengah-tengah segala kehidupan yang kami jalani. Baik kami ketika menghadapi badai kehidupan, maupun kami juga ketika sedang mengalami sukacita dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak tenggelam sedikit demi sedikit oleh badai kehidupan yang menerpa kehidupan kami. Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolonglah kami. Dan Tuhan, tolong kami. Amin.
Saudara-saudara terkasih, kita akan mendengarkan kesaksian pujian berikut ini yang semakin memantapkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat menyaksikan. Setiap musim
Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah Gembala Menyapa di saat ini. Jangan lupa untuk mendukung melalui subscribe, like, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Tuhan memberkati saudara dalam setiap aktivitas saudara masing-masing. Amin.